Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya untuk Jemaat Telo Batua, edisi Senin 12 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami, terpujilah Engkau di pagi hari ini Tuhan, atas segala kasih dan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan. Sehingga ada begitu banyak harapan-harapan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami mengawali dengan datang bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami menjadi pribadi yang selalu taat dan setia kepadamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam hidup ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35 firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah
yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca firman Tuhan, selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema terhukum karena melanggar. Pernahkah Anda menerima hukuman sebagai akibat dari pelanggaran yang Anda lakukan? Dan pernahkah Anda marah lalu memberikan hukuman kepada mereka yang Anda anggap bersalah? Musa sangat marah ketika turun dari gunung dan menyaksikan sorak-sorai umat yang menyembah patung. Karena itu, Musa mengambil patung tersebut lalu membakar dan menggiling patung berhala,
serta menyuruh umat Israel meminumnya, setelah dicampur dengan air sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Musa pun menegur Harun yang begitu mudah berkompromi dengan mengikuti keinginan umat Israel membuat patung untuk disembah. Akibatnya, Musa menantang Israel untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Allah. Walaupun Musa telah bertindak keras dan tegas terhadap Israel yang telah berdosa, ia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan, sehingga rela berkorban demi umat Israel mendapat pengampunan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Musa telah menghukum bangsa Israel karena pelanggaran mereka, namun akhirnya ia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umat Israel. Musa tidak membiarkan mereka tetap terhukum. Dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa atas pelanggaran kita, di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan dosa, sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus telah menyatakan pengampunannya atas kehidupan kita, sehingga kita pun harus sadar dan segera berbalik kepada Tuhan. Janganlah melanggar perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur oleh karena perkenaan Tuhan dinyatakan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami untuk selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami tetap berdoa kepadamu untuk keadaan kami selaku jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkatilah di dalam setiap pekerjaan, usaha, pendidikan. Bahkan di dalam segala hal biarlah kami selalu dikaruniai Tuhan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman. Sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan dari dalam kesemua itu berkat Tuhan berlimpah. Kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan mampukan kami untuk selalu menaruh dan meletakkan hidup kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Seprianti Simpan, Peter, Alduito, Theophilus. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun lagi saat ini Tuhan. Biarlah dengan kesemuanya itu membuat mereka senantiasa bersuka cita. Kami juga berdoa bagi yang mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan. Sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan. Bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini Tuhan Engkau berkati. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan selalu membuat kami mengucap syukur dalam segala keadaan.
Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu. Bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sakit. Baik yang ada di rumah sakit. Kami berdoa buat cucu dari Bapak Roni Pinalot, Ibu Damaris Suli, Ibu Ani Damasa, dan juga anak kekasih kami, Odriani Simpan, dan Servin Patandianan. Berkatilah mereka Tuhan dalam pergumulan sakit saat ini. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang menjalani usia tua, Engkau tetap memberikan pengharapan. Bahkan yang sudah sakit menahun Tuhan, Engkau hadir untuk selalu memberikan topangan dan kekuatan. Kami juga senantiasa berdoa bagi yang mengalami kesulitan. Oleh karena pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan hadirlah untuk selalu memberikan pengharapan bahwa Engkau akan menggerakkan kekasih-kekasih-Mu yang Kau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.